Shalom, kembali kami menjumpai Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 3 Desember tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan.
untuk pemberitaan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami bersama-sama beribadah memuliakan Engkau. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, baik hamba-Mu yang akan berkata-kata memberitakan firman-Mu, pun jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6. Bahagian Alkitab yang akan kita baca malam ini. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah pertobatan yang pura-pura. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan palsu atau pertobatan pura-pura memperlihatkan bahwa bibir mengakui dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan, menikmati dosa. Bertobat hanya sekedar diucapkan, bukan sungguh-sungguh lahir dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Hari ini mengaku bertobat dan menyesali perbuatannya, tetapi kemudian di hari-hari berikutnya kembali mengulang perbuatan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Mereka bersundal terhadap Allah-Allah lain. Dan karena itu Allah mengingatkan umat Israel dengan perantaraan Nabi Hosea tentang penghukuman yang Tuhan akan timpakan bagi umat Israel dan bagaimana Tuhan akan menarik diri dari penyertaannya terhadap umat Israel. Pemberitaan ini tentu mengejutkan umat sehingga menyebabkan mereka menyadari sesaat akan kesalahan mereka, akan dosa mereka, akan persundalan mereka terhadap Allah-Allah lain. Lalu mereka bermaksud untuk mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah dan berbalik kepada Tuhan. Namun pertobatan yang mereka lakukan bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukanlah pertobatan yang lahir dari hati mereka. Dan karena itu Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang keempat bacaan kita tadi, ibarat kabut dan embun yang beberapa saat saja kemudian menguap dan tidak berarti. Yang Allah tuntut, yang Allah inginkan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh.
mereka memberikan korban-korban kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah korban-korban, tetapi kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhan. Dalam kasih-Nya, Allah pun menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita. Sebab Dia telah mengasihi kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya lahir dari sikap hati yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam sikap hidup. Sebab itu, nyatakanlah pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Pertobatan yang benar. Sehingga dalam kuasa dan tuntunannya, kita akan diterima dan diselamatkan oleh Allah. Bertobatlah dengan sungguh. Amin.
Mari kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan itu tertanam baik dalam hati kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih juga Engkau berkenan memakai kami semua yang berperan secara aktif dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Lewat syafaat kami malam ini Tuhan, kami mendoakan kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur bersama-sama untuk kasih dan berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Bersama dengan saudara-saudara kami yang hari ini merasakan tuntunan penyertaan Tuhan, bersama Polina Rante, Bapak Tadius Pongbane, Bapak Darius Parangan, Desi, Bapak Petrus Konde, Ebernos Bontong, Raymond Brian Afarel, Luceria Destati, Bapak Daniel Pairunan Toke, dan Bapak Tadius Pongbane yang hari ini boleh berulang tahun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya kehidupan mereka di masa yang akan datang akan senantiasa Tuhan berkati dalam menjalani kehidupan mereka, dalam melakukan berbagai aktivitas, tugas pekerjaan, dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Juga bersama dengan beberapa keluarga yang bersuka cita pada hari ini. Keluarga Bapak Paulus Bunga Tandibua dan Ibu Marta Serang. Keluarga Bapak Edward Melolo dan Ibu Helmi Alfrianti Bontong yang hari ini berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam rumah tangga mereka selama ini. Mohon berkat-berkat Tuhan juga dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang, sehingga rumah tangga mereka senantiasa bahagia dan sejahtera menikmati berkat Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, di Jemaat Elim Balikpapan, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, untuk anak-anak mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu yang saat ini sementara mengikuti semester, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mencari lapangan pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan berkatilah seluruh anak-anak warga jemaat-Mu. Juga mereka yang sementara bergumul karena berbagai hal, Tuhan tetap teguhkan iman mereka setia kepada Tuhan. Lewat doa ini juga, kami mendoakan orang tua kami dalam jemaat ini. Dalam usia lanjut mereka, Tuhan tetap topang mereka. Tuhan teguhkan iman mereka. Terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan, majelis gereja-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, para pengerja gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kepanitiaan dan tim kerja. Tuhan berkati mereka, boleh bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat, membangun persekutuan ini ke arah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mendoakan juga mereka yang terpisah dengan keluarga mereka, baik oleh karena tugas pekerjaan maupun menuntut ilmu, di mana saja berada, Tuhan sertailah mereka. Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah. Kiranya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, di dalam bersama-sama kami umat yang percaya kepadamu, sementara memaknai masa-masa Advent dan juga menyambut masa raya Natal. Oh Tuhan, kiranya kedamaian senantiasa tercipta di tengah-tengah negeri dan bangsa kami. Walaupun di tengah berbagai
pembatasan-pembatasan oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya kami sungguh-sungguh bisa memaknai kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Berkati saudara-saudara kami di mana saja berada yang juga mengikuti ibadah ini secara virtual. Kiranya malam-malam seperti ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami serahkan kepadamu Tuhan, sertai dan lindungilah kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Diterangi oleh cahaya
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita bersama. Akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.